Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran komputer jaringan cerdas atau biasa disebut dengan KJD. Untuk materi kali ini kita melanjutkan ya materi yang kemarin. Yang kemarin itu pertama kali kita bertemu yaitu kita mempelajari tentang K3LH. Setelah itu mempelajari tentang fungsi hardware. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari tentang cara perakitan komputer atau merakit sebuah komputer itu supaya bisa digunakan itu seperti apa. Ya, sebelum saya mulai silahkan untuk ketua kelasnya mempersiapkan teman-temannya ya supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, saya akan mengabsen ya untuk kehadirannya. Yang pertama yaitu Vika Dwi, ada? Ada. Muhammad Dafa Romadhoni, ada. Yoga Adiwinata, Ada. Saiku Fatah Ivan, ada ya? Muhammad Habib, Ada. dan yang terakhir Muhammad Amiruddin Huda, ada? Oke ya, berarti nihil untuk pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya sebelum pembelajaran saya mempunyai motivasi ya. Kejarlah ilmu walau ke negeri Cina. Peribahasa itu sangat sederhana, tapi banyak sekali maknanya. Artinya kita itu harus belajar ya, belajar dan terus belajar ya, sampai kita itu dapat yang kita inginkan. Seperti itu ya pembelajaran. Jadi kita harus mempunyai motivasi untuk belajar, karena kalian sendiri sebagai pelajar itu pasti punya yang namanya cita-cita dan kesuksesan itu yang kalian impikan. Jadi supaya dapat mencapainya kalian harus rajin-rajin belajar. Makanya ada peribahasa mengatakan kejarlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Untuk saat ini di era yang pandemi ini saya tidak bosan ya untuk mengingatkan supaya kalian terus ya sering memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan ya, supaya kita tidak tertular dengan yang namanya virus corona, dan semoga kita dan keluarga kita semuanya dapat terhindar dari virus corona. Seperti itu ya, Cah. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Materi yang akan kita pelajari nanti ini ya, langkah-langkah dalam perakitan komputer ya. Jadi komputer itu seperti PC atau laptop itu terdiri dari beberapa hardware ya. Nah, hardware itu sendiri itu banyak macam ya, ada hard disk, ada PSU, ada memori atau RAM, ada VGA dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan mencoba ya mempelajari cara merakit komputer ya, merakit beberapa komponen itu tadi. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.2 menerapkan perakitan komputer, yang 4.2 menerapkan prosedur K3 perakitan komputer. Ya, itu adalah kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu pertama mengamati ya, untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang perakitan komputer. Yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan data tentang perakitan komputer. Yang ketiga, mengolah data tentang perakitan komputer. Yang keempat, mengomunikasikan tentang perakitan komputer. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di hari ini. Persiapan alat dan bahan. Jadi sebelum kita merakit,
kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahan atau mungkin peralatan apa saja yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu CD driver. Nah, CD driver ini berfungsi untuk mengoneksikan ya antara motherboard dan hardware komputer. CD operating system. Nah, CD operating system ini biasa disebut dengan OS. OS itu kan ada Windows. Nah, Windows kan ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan ada lagi jenisnya yaitu Linux. Yang ketiga, software aplikasi. Setelah komputer dirakit, driver diinstal, operating system diinstal, lah aplikasi apa saja yang akan kita gunakan ya itu harus kita perhitungkan juga. Yang keempat, obeng ya, obeng untuk membuka baut ya, ada tang, ada baut dan alat pendukung lainnya ya, seperti itu. Itu adalah persiapan alat dan bahan yang kita persiapkan untuk atau dalam merakit sebuah PC atau laptop. Memasang prosesor ke motherboard. Nah, di sini gambar yang ada di bawah itu adalah yang sebelah kiri itu adalah gambar motherboard ya. Motherboard itu berfungsi untuk menancapkan ya atau menanam semua hardware komputer. Di sebelah kanan itu ada yang namanya prosesor. Nah, di sini di gambar itu Core i3. Nah, prosesor itu kan banyak ya, ada Core i3, Core i7, terserah. Prosesor inilah yang disebut dengan otak komputer. Jadi semakin dia tinggi versinya, maka kecepatan dari komputer itu juga mempengaruhi, seperti itu. Cara memasang prosesor. Yang pertama yaitu buka atau tarik tuas pengunci soket prosesor pada motherboard. Terus yang kedua, sebelum meletakkan prosesor ke soket, lihat tanda titik atau segitiga di sudut. Nah, ini adalah tanda segitiga yang ada di sudut. Terus lapisi atau oleskan pasta di bagian atas prosesor yang akan dipasang heatsink. Ya, jadi di atasnya prosesor itu nanti silahkan bisa diolesi pasta secukupnya. Yang keempat, pasang heatsink di atas prosesor lalu kunci, jangan sampai goyang. Jadi harus benar-benar terkunci ya. Karena nanti kalau sampai goyang itu nanti sampai patah, resiko besar ya. Terakhir, colokkan konektor power kipas heatsink ke motherboard, pastikan terpasang dengan baik atau terkunci. Nah, itu adalah cara langkah-langkah memasang prosesor. Berarti dari sini kita pasang, lalu kita pasang juga heatsink ini, kita kunci, baru bisa digunakan seperti itu. Jadi pastikan untuk prosesor ini terpasang dengan baik prosesor maupun heatsinknya. Berikutnya yaitu memasang RAM atau memori ke motherboard. Yang pertama, lihat dan buka tuas pengunci RAM. Nah, ini ada RAM ya, seperti ini bentuknya RAM ya. Ini cara memasang. Nah, yang dibuka itu yang tuas ini ya. Kiri kanan ini dibuka ya. Yang kedua, pasang RAM dengan benar lalu tekan RAM sampai kunci bunyi klik. Jadi kita tekan ya, kanan kiri secara bersamaan ya. Secara bersamaan ditekan sampai bunyi klik atau tuas pengunci ini menutup secara otomatis. Ya, itu cara memasang RAM. Terus memasang power supply atau biasa juga disebut dengan PSU ya. Yang pertama, pasangkan power supply di casing. Yang kedua, sesuaikan lubang skrup sesuai dengan skrup casing. Kunci PSU menggunakan skrup yang ada menggunakan obeng. Nah, ini tadi peralatan itu adalah digunakan untuk membuka skrup ya yang ada di hardware itu. Berikutnya yaitu memasang hard disk. Yang pertama, pasang hard disk pada casing dan kunci dengan baut menggunakan obeng plus. Selanjutnya, pasang masing-masing kabel pada hard disk. Nah, ini cara memasang. Jadi biasakan memasang hard disk itu dengan benar ya. Jadi ada skrupnya itu juga dipasang, ada kabelnya itu juga dipasang dengan
Baik, seperti itu. Terus berikutnya yaitu perbedaan harddisk SATA dan ATA. Nah, ini harddisk itu ada dua aja. Ya. Harddisk ATA. ATA itu AT attachment atau ATA adalah antarmuka standar untuk menghubungkan piranti penyimpanan seperti harddisk, drive CD-ROM atau DVD-ROM di komputer. Ini untuk ATA. Harddisk SATA adalah pengembangan dari ATA. SATA didefinisikan sebagai teknologi yang didesain untuk menggantikan ATA secara total. Artinya, harddisk tipe ATA ini mulai ditinggalkan. Diganti apa? Diganti harddisk yang model SATA. Adapter dari serial ATA mampu mengakomodasi transfer data lebih cepat dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ATA yang sederhana. Nah, inilah perbedaan harddisk ATA dan SATA. Ini adalah gambar perbedaan harddisk, ya, harddisk ATA atau PATA, sebenarnya PATA ya, atau ATA sama aja. Itu biasa juga disebut dengan IDE. Nah, IDE. Kenapa disebut IDE? Karena dia menggunakan kabel data. Nah, ini adalah kabel data atau biasanya kabel power. Ya. Kalau SATA dia sudah menggunakan seperti adaptor. Nah, ini adalah SATA. Dari segi port ini kalau kita lihat di bawah itu beda. Kalau yang ATA, nah ini dia pakai molek konektor dan kabel, ya. Kalau yang SATA dia menggunakan SATA data kabel. Nah, ini kalau kamu lihat di sini yang merah ini pengganti dari ID, ya, jelas beda. Ya, terus dia juga menggunakan kabel power, tapi yang SATA seperti itu. Ini adalah perbedaan harddisk ATA dan SATA. Yang harddisk ini sudah ditinggalkan, ya, sudah ditinggalkan karena kita sudah beralih ke SATA. Terus berikutnya yaitu memasang pin group. Nah, ini adalah komponen kecil tapi sangat penting. Ya, kalau kita sampai salah memasang, saya jamin ya, PC itu ya itu tidak mungkin nyala. Ya. Karena di dalam pin group ini sendiri dia mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya, ini pin group namanya. Yang pertama yaitu kabel front panel merupakan komponen penting pada PC yang seringkali terlupakan pemasangannya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Ini kecil ya, tapi sangat penting sebenarnya, ya. Mungkin kita bisa memasang prosesor, bisa memasang hard disk, bisa memasang RAM dan sebagainya, tapi kita lupa memasang kabel pin group ini, ya nanti PC itu tidak akan nyala. Kalau nggak gitu nanti di PC itu tombol reset itu bisa, kalau salah nanti bisa menjadi tombol power seperti itu. Itu contoh kecil ya kesalahan dalam memasang pin group. Kabel ini memiliki fungsi yang vital untuk sebuah PC. Melalui kabel ini kita dapat menghidupkan PC dengan menekan tombol power pada bagian casing, atau kita dapat merestart komputer dengan menekan tombol restart. Nah, ini ya. Nanti kalau kita gagal dalam memasang ini, mungkin tombol restart nanti malah berubah menjadi tombol power, dan tombol power nanti bisa juga berubah menjadi tombol restart. Itu kalau pemasangan kabel ini salah. Kabel front panel ini sendiri umumnya terdiri dari 4 pasang kabel. Nah, ada 4. Nah, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Yaitu 1, lampu LED hard disk atau biasa disebut dengan HDD LED. Jadi ini untuk hard disk. Lampu LED power. Nah, power LED. Nah, ini power LED. Ini untuk tombol power, ya. Tombol reset. Ini tombol reset ini biasa digunakan untuk reset SW atau ditancapkan untuk tombol reset. Tombol power, nah ini juga ada tombol power, ya. Jadi yang atas ini untuk LED powernya atau lampu power, kalau yang bawah ini untuk tombolnya, seperti itu, ya. Petunjuk pemasangan kabel front panel ini sendiri biasanya sudah ada pada buku manual motherboard tersebut. Nah, terkadang kalau kamu membeli motherboard, ya, merakit sendiri PC, itu terkadang sudah ada yang namanya buku panduan. Nah, buku panduan itu sebaiknya disimpan, ya, disimpan, jangan sampai hilang. Nah, itu tadi kita harus lebih jeli lagi dalam
memasang yang namanya front panel ini. Tapi sekarang hampir semua motherboard menggunakan standar yang sama dalam peletakan pin-pin. Nah ini, kalau kamu lihat dari gambar ini, ya, yang kiri ini adalah letak dari pin group itu ada di front panel. Nah ini F panel, ini adalah letak untuk pin group. Yang kiri ini adalah HD LED, itu warna kabel biasanya merah dan putih. Reset SW ini biru dan putih. Power LED hijau dan putih. Power SW ini kuning atau coklat ya, dan putih. Ya, seperti itu. Kabel front panel terdiri dari 10 pin, sehingga 5 pin yang berada di bawah semuanya bernomor ganjil. Dari kiri ke kanan bernomor 13579 ya. 13579. Nah, ini yang paling kiri. Dikatakan ganjil seperti ini. 13579. Sedangkan pin yang berada pada barisan atas bernomor genap. Nah, ini sebaliknya ini ya. Atau ini kiri, ini atas, kiri kanan juga tidak apa-apa. 2, 4, 6, 8. Tuh. Dan 10 pin yang kosong. Tapi 10 ini kosong alias tidak ada pinnya ya. Berikut ini adalah susunan pemasangan kabel front panel. 1, 3 itu ditancapkan untuk HDD LED. Jadi yang lain tidak boleh ya. 1, 3 ini digunakan untuk HDD LED. Terus 2, 4 yang ini, yang sebelah kanan, ini khusus yang namanya power LED. Nah ini power LED. Nah, jadi yang 1, 3 itu untuk HDD LED, yang 2, 4 ini untuk power LED ya, yang 2 itu plus, yang 4 min. Terus 5, 7 itu yang ini berarti itu untuk reset ya, reset SW. 6, 8 itu untuk power SW. Nah itu pemasangan ya. Saya ulangi lagi, 1, 3 untuk HD LED, 2, 4 ini untuk power LED, 5, 7 ini untuk reset SW, dan 6, 8 untuk power SW. Pak, lah nomor 9 untuk apa? Nomor 9 dibiarkan kosong alias tidak terpasang. Tapi nomor 9 ini ada pinnya ya, ada pinnya tapi tidak untuk dipasang. Dan nomor 10 kosong, tidak ada pinnya. Jadi susunannya seperti ini ya, pasti ada 10 pin ya, ada 10 pin tapi yang digunakan nomor 1 sampai nomor 8. Itu adalah pemasangan pin group. Pin 1, 2, dan 6 dihubungkan dengan kabel positif. Hanya pin nomor 5 yang dihubungkan dengan kabel negatif. Sebaliknya, pada kolom sebelah kanan hanya pin nomor 7 yang terhubung ke kabel positif, sedangkan pin nomor 3, 4, dan 8 terhubung ke kabel negatif. Untuk menghafalkannya dapat menggunakan susunan sebagai berikut. Nah, ini untuk menghafal ya. 1, 3, 2, 4, 5, 7, dan 6, 8. Positif negatif, positif negatif, negatif positif, dan positif negatif. Dan sudah pasti hanya pin nomor 5, 7 yang susunannya terbalik dari yang lain. Artinya gini ya, ini 1, 3, 2, 4, 6, 8. Nah, cuma 5, 7 ini yang terbalik. Untuk menentukan kabel positif dan negatif caranya dengan melihat warnanya saja. Nah ini juga kita bisa melihat hanya dengan melihat warnanya ya. Kabel negatif umumnya berwarna putih atau hitam. Tetapi jika kabel putih dan hitam menjadi pasangan, maka yang putih yang negatif. Jika tidak ada kabel warna putih atau hitam, maka biasanya akan ada warna merah sebagai kabel positif. Saya tanya, peralatan apa yang dalam merakit komputer? Ada yang mau jawab? Obeng, tang, toolbox, Pak. Oke, itu ya. Jadi ada obeng, tang, dan toolbox. Nah, itu peralatan yang harus ada. Jadi seorang teknisi komputer itu harus mempunyai peralatan itu. Itu sederhana tapi penting ya. Seperti itu. Belum saya melanjutkan, kira-kira ada yang tanyakan enggak kira-kira dari penjelasan saya ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tugas ya, ke tugas. Jelaskan
langkah-langkah dalam memasang PSU. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah dalam memasang hard disk. Yang ketiga, jelaskan perbedaan hard disk SATA dan ATA. Silahkan kalian bagi kelompok ya. Saya kelompok saya bagi 2 ya untuk mengerjakan ini. Ini kira-kira membutuhkan waktu berapa menit ya untuk mengerjakan? 5 menit ya. Ini saya tanya ya. Ada. Oke, siapa ini? Yoga Diwinata. Jelaskan langkah-langkah dalam memasang PSU. 1. Hubungkan kabel 1 daya Anda mulai dengan konektor motherboard 24 pin. 2. Selanjutnya sambungkan kabel CPU atau motherboard 8 pin. Beberapa motherboard hanya membutuhkan konektor 4 pin. 3. Selanjutnya sambungkan kabel daya PCI 6 atau 8 pin ke kartu video Anda. Beberapa kartu video tidak memerlukan daya tambahan dari 1 daya. Beberapa kartu video akan membutuhkan 2 kabel daya PCI 6 atau 8 pin. Selanjutnya hubungkan perangkat penyimpanan atau Anda seperti HDD, SSD atau drive DVD Anda. Hubungkan kabel data SATA yang disertakan dengan motherboard Anda. Sambungkan satu ujung ke hard disk atau disk drive dan ujung lainnya ke slot SATA yang sesuai pada motherboard Anda. Konsultasikan manual untuk instruksi tambahan pada slot mana yang akan digunakan. Hubungkan power SW, reset SW dengan header indikator LED ke motherboard untuk mengaktifkan LED tombol power atau reset pada casing Anda. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Yoga. Sekarang yang nomor 2 Ya. Ini pertanyaannya. Jelaskan langkah-langkah dalam memasang hard disk. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Vika. 1. Siapkan hard disk dan casing. 2. Jenis hard disk disesuaikan dengan motherboard. 3. Pasang hard disk dengan posisi slot kabel menghadap motherboard dan bagian berwarna putih di bagian atas. 4. Eratkan hard disk menggunakan skrup. 5. Untuk melepaskan, buka skrup dan keluarkan hard disk dari casing. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Vika. Yang nomor 3, jelaskan perbedaan hard disk SATA dan ATA. Silakan yang mau jawab, siapa ini kira-kira? Saya, Pak. Oh, Muhammad Dafa, silakan. Di SATA, perbedaan ATA dan SATA yang paling menonjol ialah dari kabel data dan powernya yang berbeda. Tipe ATA menggunakan 16 bit paralel berdasarkan standar tahun 1986 dan terus berkembang dengan ditambahnya kecepatan transfer. Harddisk ATA ini dikembangkan pada tahun 1994 oleh ANSI. Harddisk SATA memungkinkan Anda menghubungkan perangkat penyimpanan langsung dengan motherboard untuk kabel pita. Harddisk SATA ini mempunyai performa yang amat sangat baik sekali. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Terus sebelum nanti kalian mengerjakan, silakan nanti dilihat ya pretestnya. Di sini sudah saya buatkan untuk soal-soal pretest ya. Silakan nanti dikerjakan di link yang sudah saya bagikan ke grup. Setelah itu nanti juga ada tugas ya untuk materi perakitan. Ini sudah saya upload ya ke Google Classroom ya. Silakan nanti kalian melihat atau mengecek Google Classroom. Di Google Classroom nanti juga ada tugas ya, apa perbedaan hard disk SATA dan ATA. Nomor 2, kabel pin group nomor berapakah untuk HDD LED. Dan ketiga, kabel pin group nomor berapakah untuk power SW. Nah, itu adalah tugas yang harus kamu kerjakan setelah mengikuti pelajaran saya ya. Nah, ini tugasnya seperti ini, sama kayak di Google Classroom tadi. Apa perbedaan harddisk SATA dan ATA, kabel pin group nomor berapakah untuk HDD LED, kabel pin group nomor berapakah untuk power SW. Oke ya, Cah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kira-kira kesimpulannya dari materi yang telah saya sampaikan tadi apa aja? Ya, ada yang mau menyimpulkan?
dari materi yang tadi saya sampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulannya, dalam merakit sebuah komputer dibutuhkan beberapa alat antara lain tang, obeng, toolbox, dan peralatan lainnya. Selain itu, juga dibutuhkan keterampilan dalam memasang hardware seperti PSU, hard disk, pin group, dan lain-lain. Oke, terima kasih Muhammad Amiruddin Huda atas kesimpulan yang telah disampaikan. Jadi intinya dalam proses perakitan sebuah PC itu kita harus memperhatikan ya apa yang namanya K3LH. Ya, selain kita mempersiapkan peralatan, kita juga harus mempersiapkan diri karena bagaimanapun juga sebuah PC itu juga mempunyai nilai jual juga. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai keliru dalam memasang. Oke ya, untuk materi hari ini kita cukupi perakitan itu ya. Untuk materi minggu depan yaitu 3.4 itu nanti kita akan belajar tentang cara instalasi operating system. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, silakan ketua kelas dapat memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum saya akhiri, saya selalu mengingatkan ya, pakai masker, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.